Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dosen pembimbing mata kuliah analisis dan perancangan sistem informasi Ibu Diana Laili Fitri. Yang saya banggakan kepada teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Nabila Vera Nur Fernandes, selaku moderator kelompok 8 yang akan memimpin acara presentasi kita pada pagi hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas pada pagi hari ini adalah mengenai sistem informasi pengiriman barang. Sebelum itu, izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Nabila Vera Nur Fernandes, NIM 20053147. Saya Bunga Sela Safira, NIM 2021-53154. Saya Rahati Nezia, NIM 2021-53168. Selanjutnya memasuki penjelasan materi, yaitu yang pertama adalah FOD. FOD Sistem Informasi Pengiriman Barang. Alur sistem FOD, Sistem Informasi Pengiriman Barang, sebagai berikut. Yang pertama, klien datang ke tempat jasa pengiriman barang dengan membawa data dan barang yang akan dikirim. Kemudian, klien membawa data dan barang ke bagian administrasi. Selanjutnya, bagian administrasi menginput data klien dan barang yang akan dikirim. Selanjutnya, bagian administrasi menghitung ongkir. Kemudian bagian administrasi membuat bukti transfer, kemudian bukti transfer diserahkan kepada klien. Selanjutnya bagian administrasi membuat laporan pengiriman. Kemudian bagian administrasi menyerahkan laporan pengiriman kepada manajer. Kemudian bagian administrasi menyerahkan data dan barang kepada sender. Sender memproses pengiriman barang. Kemudian bagian sender membuat tanda terima barang. Selanjutnya sender memberikan tanda terima barang kepada klien. Selesai. Selanjutnya adalah HIPO, Sistem Informasi Pengiriman Barang. Dari sistem jasa pengiriman barang tersebut ada 4 fungsi, yaitu yang pertama, proses pendataan pengiriman, yang kedua, proses administrasi, yang ketiga, proses pengiriman, yang terakhir adalah laporan. Dari 4 proses tersebut ada subproses yang lain, seperti yang pertama, dalam proses data dan barang terlebih dahulu oleh klien. Kemudian yang kedua, dalam proses administrasi terdapat subproses input data dan barang terlebih dahulu, kemudian cek ongkir sesuai tujuan, setelah itu cetak bukti transfer, kemudian cetak laporan pengiriman yang akan dikirimkan ke manajer. Yang ketiga adalah proses pengiriman. Terdapat subproses tanda terima barang. Dan yang terakhir adalah laporan. Laporan bahwa barang telah dikirimkan sesuai tujuan. Pada DFD ini meliput satu proses secara keseluruhan, yaitu sistem informasi pengiriman barang. Pada dasarnya, DFD ini juga seperti konteks diagram. Awalnya, petugas administrasi akan memasukkan data pribadi klien ke sistem. Setelah data klien lengkap, maka petugas akan memasukkan data barang atau paket yang akan dikirim. Kemudian, data klien juga dimasukkan ke dalam sistem. Setelah proses input selesai, maka sebagai feedback, klien akan mendapatkan bukti transfer sebagai tanda bahwa proses pengiriman akan dilanjutkan ke sender. Sender kemudian akan memproses pengiriman barang kepada klien. Sebagai feedback, ketika barang telah diterima oleh klien, maka akan ada laporan tanda terima. Terakhir, manajer berperan sebagai pengawas dalam sistem, di mana manajer hanya menerima laporan pengiriman barang setiap bulannya.
Kemudian pada proses selanjutnya adalah konteks diagram. Konteks diagram di atas menjelaskan input dan output dari masing-masing entitas di suatu pengiriman barang. Entitas di dalam sistem ini digambarkan dengan 3 buah entitas, yaitu klien, manajer, dan juga sender. Awalnya, petugas administrasi akan memasukkan data pribadi klien ke dalam sistem. Setelah data klien lengkap, maka petugas akan memasukkan data barang atau paket yang akan dikirim. Kemudian, data penerima juga dimasukkan ke dalam suatu sistem. Setelah proses input selesai, maka sebagai feedback, klien akan mendapatkan bukti transfer sebagai tanda bahwa proses pengiriman akan dilanjutkan ke sender. Kemudian sender akan memproses pengiriman barang. Sebagai feedback, ketika barang telah diterima oleh klien, maka akan ada laporan tanda terima. Entitas ketiga yaitu manajer yang berperan sebagai pengawas dalam sistem, di mana manajer hanya menerima laporan penerimaan barang setiap bulannya. Baik, terima kasih. Itulah tadi penyampaian dan penyajian materi dari kelompok kami, kelompok 8. Saya sebagai moderator memohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan mengenai penyampaian dan penyajian materi sistem informasi pengiriman barang. Semoga apa yang saya dan teman-teman sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.